apa ada cerita yang menarik nih terkait dengan implementasi, inovasi dan program yang sudah Bunda Rini lakukan? Kadang mereka menganggap nggak penting itu cuman main-main ya. Itu kadang-kadang Hmm, tantangan di situ karena oke oke. Surabaya itu beragam ya, Ya. Bun. Halo Sobat PAUD, selamat datang di Paudcast Paudpedia bersama saya Komala Sari. Sobat PAUD, saya punya pantun. Bertemu teman yang lama tak sua, ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum kawan semua, semoga bibir berhias senyum. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat PAUD mengupayakan penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas. Layanan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak kita sebagai generasi emas bangsa ini mendapatkan stimulasi yang tepat agar tumbuh dan berkembang dengan optimal. Walaupun demikian, masih ditemui perbedaan persepsi dan pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat mengenai layanan PAUD yang berkualitas. Tentu saja kita tidak ingin ini terus terjadi. Oleh karena itu, melalui podcast ini, kita akan berbincang seru mengenai peran Bunda PAUD dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Penasaran kan bagaimana peran Bunda PAUD dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini? Untuk mengetahui selengkapnya, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Rini Indriani S. Farm APT, selaku Bunda PAUD Kota Surabaya. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah Bunda sehat. Senang bisa hadir di sini bersama Bunda. Ya, terima kasih sudah bersedia berkunjung di studio kami di sela-sela kesibukan Ibu. Bunda, kita mulai ya bincang kita terkait dengan PAUD berkualitas. Siap. Bunda, kalau kami lihat di profil Bunda Rini lahir di Biak 20 Februari 1979 dan aktif sebagai Bunda PAUD Kota Surabaya sejak tahun 2021 dan mendapatkan berbagai penghargaan. Saya ingin menyampaikan beberapa penghargaan ya yang sudah diraih oleh Bunda Rini. Pertama, penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan sebagai Bunda PAUD Surabaya. Kemudian penghargaan Bunda PAUD edukatif dan inspiratif dalam program pengembangan PAUD berkualitas. Kemudian penghargaan Insan Peduli Pendidikan dalam bidang pendidikan anak usia dini. Penghargaan sebagai tokoh penggerak pendidikan anak usia dini Kota Surabaya. Penghargaan Manggala Karya Kencana bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana. Kemudian yang terakhir kami juga mencatat penghargaan daerah ramah perempuan layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan masih banyak lagi. Bagaimana kesan dan pesan Ibu dengan begitu banyaknya penghargaan yang sudah Ibu terima? Baik Bunda, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Ini suatu kebanggaan buat saya, penghargaan buat saya bisa hadir di sini, suatu kehormatan buat saya. Terima kasih diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama Bunda yang luar biasa. Apresiasi yang kami terima itu sebenarnya adalah bukan kerja kami saja, tetapi itu kerja keras kita bersama, bukan hanya saya, tetapi semua tim dari pemerintah kota, kemudian tim dari Pokja PAUD dan lain-lain, sehingga itu merupakan motivasi sebenarnya Bunda, sehingga saya harus bisa lebih baik lagi. Walaupun saya tahu saya masih banyak kekurangan yang harus kami sempurnakan lagi, tapi dengan adanya penghargaan itu memacu kami, memotivasi kami untuk bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ada dua kata kunci, bukan kerja sendiri, tapi kerja Betul, sama kolaborasi dengan semua betul. pihak di Kota Surabaya, Siap, dan ini menjadi motivasi untuk bisa lebih baik lagi. betul Bunda. Luar biasa, menjadi inspirasi buat kita semua. Siap. Baik, kemudian kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya ya dalam Siap. bincang ini. Melihat profil dan beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Bunda Rini, apa sih sebenarnya arti pendidikan anak usia dini bagi Bunda Rini dan apa yang membuat Bunda Rini
percaya bahwa perempuan itu berdaya, perempuan itu bisa menjadi penggerak perubahan. Gimana, Bu? Baik, kalau menurut saya itu investasi ya Bun, investasi masa depan anak-anak usia dini itu. Karena mereka ini adalah anak-anak yang akan meneruskan, perjuangan kita semuanya. Kita ini kan hanya menyiapkan semuanya, Hmm. tapi mereka nanti akan melanjutkan, begitu. Sehingga saya percaya bahwa ketika di usia dini ini mereka mendapatkan yang sesuai yang mereka harus dapatkan, Hmm. insya Allah mereka akan kuat di kemudian hari. Mereka akan struggle Hmm. dan mereka akan siap mempunyai karakter ketika Hmm. di usia dini ini mereka sudah siap, sudah, diberikan hal yang memang harus mereka dapatkan di usia ini gitu. Setiap ibu pasti mengharapkan Hmm. anaknya menjadi anak-anak yang, masuk ke dalam generasi emas. Ya, baik. Dan tadi Bunda Rini juga bercerita tentang bahwa keberhasilan yang sudah diraih ini tidak hanya kerja sendiri tapi kolaborasi. Boleh diceritakan dong mitra-mitra strategis Bunda PAUD dalam menjalankan peran strategis sebagai Bunda PAUD dan Ketua TPKK siapa saja nih di Kota Baik, Surabaya? mitra yang pertama yang paling utama adalah suami sendiri ya Bun. Oke. Itu mitra yang paling luar biasa karena tanpa disupport oleh suami, Hmm. itu saya tidak bisa bergerak. Mohon izin ketika saya keluar rumah itu tanpa izin suami juga tidak diridhoi ya Bun. Kemudian bagaimana kebetulan suami saya ini adalah pemangku kebijakan sehingga Hmm. akan lebih memudahkan kami untuk berdiskusi dan mungkin mengambil kebijakan. Kemudian kami juga sangat dibantu oleh ada 16 OPD yang terkait Bun. Jadi itu yang dulunya mungkin tidak terlibat, Ya. tidak pernah mengurusi yang namanya anak PAUD gitu ya, sekarang terlibat. Dan alhamdulillah koordinasi antar OPD ini sangat-sangat, baik, komunikasinya sehingga tidak saling bertahan begitu, tidak mau saling bantu, enggak. Ada alhamdulillah 16 OPD ini saling membantu dan alhamdulillah lancar semuanya. Kemudian kami juga dibantu oleh pengurus Pokja PAUD yang Oke. terdiri dari ada akademisi Bun, dari kampus, dari ada profesor yang memang beliau ini memang sudah mungkin hitungannya bukan bulan tetapi berpuluh-puluh tahun sudah berkecimpung dengan anak-anak PAUD sehingga saya butuh banyak informasi, butuh banyak masukan agar bagaimana sih membentuk PAUD holistik integratif yang baik, yang berkualitas begitu. Saya masih mendapat masukan banyak dari dari orang-orang yang profesional ini sehingga memudahkan saya agar mengambil keputusan kira-kira kebijakan apa atau program apa yang bisa kita lakukan begitu. Sehingga saya bilang bahwa ini memang bukan kerja kami saja, tapi ini kolaborasi, masukan-masukan yang sangat kami butuhkan yang mungkin lebih berpengalaman dan sesuai dengan anak-anak usia dini ini Bun. Oke, suami, kemudian juga OPD, kemudian ada Pokja Bunda PAUD. Iya. Apakah ada mitra-mitra Oh lain? ada Bun, jadi ada kita ada stakeholder yang lain, kayak Himpaudi, kemudian IGTKI, kami libatkan semuanya dan tentunya orang tua, wali murid ya, kemudian kepala sekolah, ada K3 PPT, K3 KB, jadi semua kami libatkan Bun, agar ini karena saya tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder yang lain begini, apalagi untuk bisa sampai ke ranah kelurahan, kecamatan, kelurahan maupun nanti sampai tingkat RW Bun. Oh, luar biasa Siap. ya. Oke. Sobat PAUD, tadi kita sudah mendengarkan cerita Bunda Rini yang inspiratif bagaimana menjadi perempuan yang berdaya agar dapat menjadi penggerak perubahan. Bunda Rini, kita ingin bertanya lebih mendalam lagi mengenai inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Bunda Rini dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini khususnya di Kota Surabaya. Kami sudah mempunyai aplikasi Si Bunda Bun. Jadi itu bisa kita masyarakat itu bisa melihat ada satuan PAUD apa saja yang ada di lokasi mereka. Bahkan kami perlengkap dengan adanya Google Map. Sehingga bunda-bunda ini ketika misalnya mau mencari sekolah, itu bisa melihat dari Google Map mana yang paling dekat dengan rumah begitu. Itu sudah ada di aplikasi Si Bunda. Kemudian kami juga bisa melihat bagaimana apa kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh bunda-bunda PAUD kecamatan maupun kelurahan, bagaimana mengaplikasikan atau mensosialisasikan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan begitu. Di situ sudah lengkap. Saya juga
memberikan Bun Mm-mm. apresiasi kepada seluruh Bunda PAUD yang ada di Kota Surabaya. Oke, Bunda PAUD ini maksudnya adalah pendidik ya, Ya, pendidik yang Bunda. ada memberikan layanan di semua PAUD-PAUD di Kota Surabaya. Betul, baik PPT, TK, KB, RA, betul. Oke. Bunda Rini, ada berapa pendidik yang disasar melalui program apresiasi ini? Ada sekitar 12.000 ya Bun. Yang tersebar di Seluruh, PAUD-PAUD ya ada yang dari PPT, ada dari KB, ada TK, bahkan dari juga RA RA. Bunda. Iya. Kami tuh ada Bunda, jadi PPT, Pos PAUD Terpadu itu di Balai RW. Ya. Jadi itu mungkin tidak berbayar. Kita memberikan APE kepada mereka. Kita fasilitasi Balai RW-nya sudah diperbaiki, dan Pak Wali tahun ini semua Balai RW di Kota Surabaya itu sudah diperbaiki sehingga anak-anak menjadi nyaman untuk sekolah di sana. Yang sebelumnya mungkin kalau hujan itu bocor Bun, libur anaknya, sekarang mereka bisa nyaman untuk sekolah. Sehingga ya itu tadi saya bilang, itu mitra yang paling luar biasa ya Bun. Salah satunya yaitu bagaimana memperbaiki Balai RW sehingga anak-anak PAUD itu dengan keterbatasan biaya mereka tetap bisa sekolah gitu. Nah, Bunda, dari berbagai inovasi, program dan kegiatan yang sudah dilakukan, apa ada cerita yang menarik nih terkait dengan implementasi inovasi dan program yang sudah Bunda Rini lakukan sejak Bunda Rini menjadi Bunda PAUD? Ada nggak yang paling unik, yang menarik gitu? Ada Bun, ada satu. Jadi yang tadi saya bilang parenting kepada orang tua ya, melalui sekolah orang tua hebat itu. Saya pernah tanya kepada orang tuanya, mamahnya, karena yang sekolah kan mamahnya ya. Saya tanya mamanya, apa yang ibu dapatkan dari sekolah orang tua hebat ini? Saya tanya. Dia bilang, saya Bu, anak saya jadi lebih nurut katanya. Karena di sana kan diajarkan bagaimana mendidik anak itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan marah, tidak dengan main tangan dan lain-lain begitu. Kemudian dia bilang, dulu anak saya itu susah sekali dikasih tahu Bun katanya. Tapi sekarang saya ngomong sekali itu anak saya didengarkan. Terus dengan pernah tanya nggak ke anaknya? Saya pernah tanya anak saya gini Bun, kamu kok sekarang pinter sih, nggak kayak dulu kamu tuh itu, sama bundanya ditanya gitu. Iya, soalnya mama sekarang lebih sabar sama aku, jadi aku nurut sama mama. Dia ngomong gitu Bun. Kemudian saya tanya lagi, apakah ada efek kepada suami jenengan? Saya bilang kepada suami ibu gitu. Ada Bun, suami saya tambah sayang sama saya. Saya sering diajak makan bakso katanya. Oh iya, ya kenapa kok suami jenengan lebih sayang sama ibu? Saya bilang gitu. Terus karena saya lebih sabar katanya. Mama lo sekarang lebih sabar sama anak-anak. Aku lebih cinta sama mama katanya. Jadi sering diajak makan bakso begitu. Itu suatu apa ya Bun? Itu tidak terkira hati saya ketika beliau itu menyampaikan hal itu. Karena ternyata program yang saya lakukan itu ternyata bisa bermanfaat. Bayangkan ketika keluarga kecil ini bisa memperbaiki pola asuhnya sehingga nanti anak itu akan menjadi anak yang lebih sayang, lebih disayangi, sehingga itu kan menjadi investasi untuk keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat, begitu nanti pasti begitu juga berpengaruh terhadap anak ini begitu. Itu yang membuat saya tuh Masya Allah tambah semangat Bun. Kayaknya lelah yang saya keluarkan, tenaga yang saya keluarkan itu terbayarkan Bun. Kalau tadi ada hal yang menarik. Nah sekarang kalau boleh berbagi tentang tantangan, apa saja sih hal yang menjadi tantangan terberat dalam mengimplementasikan program-program Bunda PAUD khususnya untuk pendidikan usia dini Bu? Baik, kayak rasanya kalau nggak ada tantangan itu nggak ada motivasi ya Bun untuk lebih baik gitu ya. Tantangan cukup banyak Bun. Kalau tantangan terutama mungkin dari orang tua ya. Kita mindset orang tua itu kan berbeda-beda karena SDM yang berbeda juga, sehingga kadang-kadang ada kesulitan kami ketika mengajak orang tua ini untuk mau anaknya disekolahkan dengan prinsip macam-macam begitu. Itu kadang-kadang itu yang menjadi tantangan kami. Kami harus melakukan pendekatan kepada orang tua agar bisa menerima gitu bahwa sekolah usia dini itu penting begitu. Kadang mereka menganggap nggak penting, itu loh cuman main-main ya. Itu kadang-kadang tantangan di situ karena Surabaya itu beragam ya Bun, dengan karakter yang macam-macam. Itu akan menjadi tantangan tersendiri buat kami untuk karakter orang-orang yang agak sulit untuk dikasih tahu itu. Kemudian anak-anak yang mungkin tantangan adalah
anak-anak yang disabilitas Bun, Oke. dengan kebutuhan yang berkebutuhan khusus. Itu pasti mempunyai effort ya ketika kita harus mengajak, dan alhamdulillah kami juga sudah menyiapkan wadah agar mereka juga terfasilitasi. Mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak yang sama walaupun dengan keterbatasan. Itu mungkin karena otomatis biaya akan lebih besar ya Bun Ya. kalau untuk anak-anak spesial ini gitu. Itu tantangan sih buat kami, bagaimana anak ini tetap mendapatkan hak yang sama begitu. Jadi itu salah satu tantangan Bun. Kalau saya ceritakan mungkin banyak sekali, nggak selesai berapa jam saya cerita ini. Tapi itu yang mungkin yang terberat yang mungkin bisa saya sampaikan, itu yang mungkin masih berjalan. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan atau berkomunikasi dengan bunda-bunda ini yang mindsetnya itu harus dirubah gitu. Iya. Saya bisa menyimpulkan bahwa tantangan terbesarnya adalah bagaimana merubah mindset orang tua ya. Betul. Kemudian juga bagaimana kita bisa memberikan layanan yang sama, Iya. yang berkualitas Iya. kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, Bunda Rini, kita ingin mengetahui apa saja dampak positif yang sudah terlihat atau dirasakan terkait dengan inovasi dan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bunda Rini khususnya untuk pendidikan anak usia dini. Baik, anak-anak PAUD itu akan lebih ceria Bunda, karena saya ada program EduCity. EduCity adalah bagaimana anak-anak itu mengunjungi semua OPD yang terkait. Jadi misalnya damkar, mereka diajak belajar bagaimana profesi damkar, kemudian diajak bermain air, bahkan itu mereka jadi ceria, jadi senang, jadi merasa bahwa sekolah itu tidak membosankan begitu ya, dan mereka mendapat ilmu. Kemudian juga anak-anak itu lebih bisa menghargai makanan, karena kan anak-anak diajak berkunjung ke pertanian, dinas pertanian, di mana di sana diajarkan bahwa ternyata yang menanam padi itu adalah petani, kehujanan, kepanasan dan segala macam, sehingga mereka lebih bisa menghargai arti makanan itu ketika disiapkan harus dihabiskan begitu. Dan kemudian mereka juga menjadi lebih senang untuk sekolah. Bunda-bundanya juga merasa senang karena sudah banyak inovasi yang bisa. Jadi kalau dulu tuh berpikir anak-anak ini mau dibawa kemana ya, untuk misalnya sekolah di luar kelas begitu. Sehingga dengan banyaknya program yang sudah kami siapkan, itu mereka punya banyak alternatif. Kemudian juga kan kita memberikan beasiswa Bunda, beasiswa kitab suci kepada 6 agama. Itu mulai dari PAUD, SD sampai SMP. Itu mereka juga luar biasa. Saya sampai kaget, anak-anak PAUD ternyata sudah pinter, juz 30 sudah hafal, Masya Allah. Itu dampak yang mereka dapatkan. Jadi mereka berlomba-lomba ya, mamahnya mengajarkan sehingga bisa selain mendapatkan beasiswa itu, anak-anak juga bisa kuat lah secara agamanya begitu. Namun banyak dampak yang sudah dirasakan dari perubahan-perubahan setelah program-program yang kami lakukan itu sudah sampai ke lini yang paling bawah di balai-balai RW begitu, sehingga bunda-bunda itu tambah semangat gitu untuk mengajarkan anak-anaknya. Dan juga saya tadi sudah bilang bahwa tidak hanya anaknya saja yang kami masukkan ke dalam program atau kami sentuh, tetapi juga bunda-bundanya yang kami sentuh, sehingga bunda-bunda ini mendapatkan sosialisasi bagaimana tangga bencana, kemudian mereka jadi melek teknologi begitu. Jadi kita sentuh juga sehingga mereka tambah semangat, dan dampaknya mereka akan lebih semangat untuk memberikan manfaat untuk anak-anak. Tadi Bu Rini menambahkan tentang orang tua gitu ya. Nah, apa nih respon yang paling unik yang pernah Ibu Rini dapatkan dari program-program yang sudah dilakukan, respon dari orang tua? Semakin banyak yang pengen sekolah di PAUD Bunda. Bahkan anaknya yang masih kecil gitu ikut kakaknya begitu ya. Kemudian kami juga melakukan Goes to School, Goes to SD. Program artinya anak-anak kan ini biasanya tidak pernah diajak ke SD ya Bun. Ini kami bikinkan program agar mereka ini ada EduCity ke SD, sehingga mereka bisa tahu kalau di SD itu kelasnya lebih banyak, temannya mungkin lebih banyak, ada kakak kelas begitu, gurunya juga berbeda, sehingga anak-anak ini terbiasa. Ketika dia sudah masuk ke SD dia nggak kaget, oh lingkungannya seperti ini, dia udah terbiasa karena dia udah tahu begitu. Itu yang kami upayakan. Begitu juga dengan magang antar Gemilang.
gerakan magang antar lingkungan sekolah. Mhm. Artinya guru-guru SD Mhm. dengan guru-guru PAUD ini juga saling tukar menukar. Mereka datang ke PAUD, kemudian yang guru PAUD itu datang ke SD. Iya. Sehingga mereka juga tahu mindsetnya, oh kalau TK tuh begini loh kesulitannya ketika mengajarkan apa sih masukan-masukan dari guru PAUD. Begitu juga dengan SD, sehingga komunikasi terjalin ya Bun, Iya. bukan hanya forum komunikasi saja, tapi bagaimana chemistry ini bisa Hmm. klik dulu nih Iya, gurunya. iya. Karena mohon maaf, mindset guru dengan orang tua ini harus kita samakan. Kadang-kadang kalau misalnya ada anak yang TK masuk SD belum bisa baca, itu ada guru zaman dulu ya Bun ya, itu ada bilang gini, lah ini dari TK mana nih kok nggak bisa baca, begitu. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua ini pasti merasa kalau anaknya udah masuk SD, itu kalau nggak bisa baca, itu pasti ketinggalan jauh. Sehingga ketika anak ini belum bisa baca pada saat masuk SD, di-drill Bun, lesin bacalah, apa segala macam. Sehingga mindset ini ya, makanya itu forum komunikasi itu kami buat sampai tingkat kelurahan agar semua itu bisa sama. Mindset dari orang tua, dari guru TK, guru SD. Kadang-kadang kita beri pengarahan ke guru TK tapi SD-nya nggak ikut gitu, sehingga mereka nggak nyambung. Iya. Nah ini yang kami gerakan agar semua itu nanti bisa tersosialisasi dengan baik dan mempunyai mindset yang sama. Oke. Kemudian ada beberapa kami melakukan praktik baik di 5 wilayah, di Surabaya Utara, Selatan, Barat, itu untuk mensosialisasikan ini. Dan juga tentunya saya melibatkan Bunda PAUD Kelurahan, Bunda PAUD Kecamatan untuk bisa membantu kami untuk terus menyebar di seluruh wilayahnya masing-masing. Oke. Jadi bagaimana menjaga keberlanjutan pembelajaran di PAUD dan di SD gitu Betul, ya. betul. Guru PAUD dan guru SD itu tadi chemistry-nya Betul. semakin kuat. Bunda, tadi kita baru saja mengikuti kegiatan sosialisasi raport pendidikan jenjang PAUD 2024. Bagaimana tanggapan Bunda tentang raport PAUD 2024? Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Bun atas launchingnya rapot pendidikan untuk tingkat PAUD, dan terima kasih sudah ada rapot pendidikan tingkat PAUD ini. Itu menurut saya luar biasa, saya sangat mengapresiasi karena itu bisa memacu kami untuk bisa lebih baik lagi. Itu artinya gini, itu investasi ya Bun, itu inovasi, artinya nanti itu membuat kita perencanaan kita untuk kedepannya itu seperti apa. Artinya kalau kita nggak ada rapot pendidikan, ini kan nggak ada bukti nyata ya secara sistem. Kalau hanya ngomong aja gini itu nggak ada, tapi ketika ada rapot ini kita bisa lihat secara detail data-data bahwa PAUD-PAUD mana yang mungkin masih merah begitu ya Bun, sehingga bagaimana caranya untuk bisa kita menghijaukan begitu. Sehingga ini sangat bagus sekali menurut saya, sehingga nanti ini bisa memperbaiki kualitas dari PAUD itu seperti apa. Kadang-kadang kualitas menurut satu PAUD dengan PAUD lain itu berbeda ya Bun. Kalau tidak ada sistemnya atau tidak ada parameternya begitu. Tapi dengan rapot pendidikan ini di tingkat PAUD, insya Allah akan membantu kami untuk bisa lebih baik lagi di masing-masing PAUD di kota Surabaya. Oke. Sobat PAUD, ajarkan anak-anak kita untuk mencintai belajar, berkolaborasi dengan guru-guru di PAUD, dan kita mendukung program-program yang mendorong inovasi dalam rangka mewujudkan PAUD berkualitas. Dengan melakukan hal ini bersama-sama, kita dapat memberikan fondasi yang kuat bagi masa depan pendidikan anak-anak kita. Mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan PAUD yang inspiratif dan mendukung perkembangan optimal anak-anak kita. Terima kasih Bunda Rini atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan terkait dengan bincang kita pada siang hari ini, dan di segmen penutup ini tentunya kita ingin sekali bisa mendengarkan apa sih pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak PAUD kita dan juga untuk bunda-bunda PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Silakan. Harapan saya bunda-bunda tetap semangat untuk bergerak
agar menciptakan PAUD yang berkualitas sehingga bisa menciptakan generasi emas, Hmm. anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, dan tentunya anak-anak yang berakhlakul karimah. Semoga jika kita berjalan bersama dengan hati, dengan keikhlasan, insya Hmm. Allah kita akan mampu untuk menciptakan anak-anak yang hebat. Mungkin boleh saya baca pantun, Bunda? Oh, dengan senang Siap. hati. Anak usia dini adalah aset bangsa. Cakep, Pendidikan berkualitas kuncinya. cakep. Mari dukung PAUD berkualitas di seluruh Indonesia demi masa depan cerah generasi penerus bangsa. Oke, terima kasih Bunda Rini, terima kasih atas sekali lagi terima kasih atas ilmu dan juga sharing inspirasi praktik baik yang sudah dilakukan di Kota Surabaya. Dan untuk Sobat PAUD yang setia saya ucapkan juga terima kasih. Kita telah belajar bersama kali ini di PAUDpedia. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mendukung PAUD berkualitas demi masa depan cerah anak-anak kita. Amin, amin. Sobat PAUD, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita pelajari dan turut aktif menjadi bagian PAUD berkualitas. Saksikan podcast kami berikutnya dan dapatkan informasi terkini melalui media-media sosial Direktorat PAUD. Ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe. Saya tutup kegiatan ini dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast edukatif, inspiratif, dan solutif.